Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di podcast kelompok 1A, gelombang 9, angkatan 45. Nah, kali ini spesial banget ya, karena podcast ini digarap bareng-bareng bersama teman-teman yang dari ujung barat sampai timur Indonesia. Nah, ada teman-teman yang dari waktu Indonesia Barat, ada juga yang dari waktu Indonesia Tengah, bahkan sampai waktu Indonesia Timur. Nah, walaupun kita beda zona waktu ya, teman-teman, tapi semangat kita tetap satu, yaitu berbagi inspirasi, pengetahuan, dan tentunya ngobrol seru ya. Nah, untuk perkenalan supaya lebih seru, nanti kita tambahkan zona waktu sesuai daerah masing-masing ya, biar makin terasa kebersamaannya. Perkenalkan, saya Jane Marceli Sinai dari instansi BRMP Papua dan waktu di Papua menunjukkan pukul 9.52. Selanjutnya, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Berton Jonathan Tobing SHMH. Beliau adalah dosen dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam. Eh, saya manggil Ibu Jen ya, Ibu Jen dan teman-teman semuanya. Iya, Bapak. Iya. Apa kabar, Bapak? Ya, baik, sehat. Tanpa Sehat, kekurangan suatu oke. apapun. Kesibukan akhir-akhir ini apa aja, Pak? Ini saya lagi ngajar ya, lagi ngajar. Jadi Belajar saya ya, di oke. Iya. SKSN. Oke, oke, Pak. Ya, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, telah hadir juga teman-teman kelompok. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri teman-teman. Yang pertama dimulai dari Bang Aang. Oke, selamat malam teman-teman dan Bapak narasumber, Bapak Berton Jonathan. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat, walaupun nama saya sangat Sunda sekali, tapi posisi saya saat ini ada di waktu Indonesia Tengah, yaitu di Manado, Sulawesi Utara. Saat ini waktu menunjukkan pukul 20:44. Silahkan selanjutnya, Mbak Aulia. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Berton Jonathan. Perkenalkan nama saya Aulia Puspanur Arsi. Saya berada di Indonesia waktu Indonesia Tengah. Tepatnya sekarang jam 8:44 malam. Silakan selanjutnya Ibu Fabriana. Terima kasih. Selamat malam, Pak Bertan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fabriana Puspaning Utami. Saya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Saat ini penempatan di Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Hanif, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fabriana. Perkenalkan, nama saya Hanif Aula Ibrahim, biasa dipanggil Hanif. Saat ini saya berada di Bogor dan waktu menunjukkan pukul 19.45. Untuk saat kerja saya dari BRMP Biogen. Terima kasih. Oke, demikianlah perkenalan singkat dari kami. Kalau boleh jujur ya Pak ya sama teman-teman, ini deg-degan nih karena baru episode pertama. Tapi yang pasti seneng banget karena bisa berkumpul bersama teman-teman juga dengan narasumber yaitu Bapak Berton Jonathan. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait membangun kesiapan bela negara ASN melalui kesadaran hukum. Nah, kalau kita bicara soal bela negara ya, seringkali di pikiran kita semua itu yang terbayang adalah aspek militer ya Pak ya. Padahal sebagai ASN itu peran bela negara juga diwujudkan lewat kepatuhan hukum dan kesadaran akan tugas serta tanggung jawab. Nah, kita langsung aja ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk kita bahas bersama. Nah, silakan kepada teman-teman untuk nomor satu, pertanyaan yang pertama. Baik, selamat malam Pak Berton. Izin bertanya untuk pertanyaan podcast kita pada malam ini. Ini saya ada dua pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu, yang saya tanyakan adalah apa sih makna kesiapsiagaan bela negara bagi ASN di era sekarang ini? Oke, ini langsung dijawab ya. Ya, betul. Iya Pak. Oke,
Jadi sekarang ini kan bela negara itu militer itu bukan karena kita lihat dulu ya kondisi dan situasi di negara kita ya. Kalau misalnya bela negara pada saat zaman 1945 itu bela negaranya ada militer gitu. Jadi yang tadinya sipil dipaksa untuk menjadi kombatan atau militer untuk bisa mempertahankan kemerdekaan. Kita kan waktu itu dari tahun 1945 sampai dengan 1949 ya, sampai kita diakui kemerdekaannya. Nah, kalau dilihat dengan relevansinya dengan keadaan sekarang, bela negara kita itu kita semua masing-masing memiliki peran masing-masing gitu. Di mana sebagai ASN ada jabatan fungsional dan juga ada jabatan pelaksana gitu. Nah, bela negara ini adalah kita kan semuanya punya bendera masing-masing ya, bendera institusi masing-masing. Di mana mungkin ini instansinya adalah Kementerian Pertanian. Artinya adalah bela negara untuk ASN ini berkontribusi terhadap pertanian berdasarkan dengan tugas dan foksi teman-teman masing-masing gitu. Teman-teman ada yang menjadi analis komunikasi, bagaimana cara bisa mengkomunikasikan suatu progres yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertanian gitu di instansi teman-teman sendiri. Misalnya ada yang sebagai penyuluh dan lain sebagainya, ya udah kerjakanlah sesuai dengan tupoksi masing-masing, itu juga sudah merupakan bela negara gitu. Itu ya. Jadi apa namanya dengan kata lain teman-teman mengerjakan saja tugas dan fungsinya yang kalau bisa lebih outstanding gitu. Jadi tidak hanya sesuai dengan tupoksi, tapi memberikan hal lebih untuk kontribusi negara gitu. Itu ya untuk bela negara. Itu yang pertama, Mas. Pertanyaannya. Makasih. Oke, Oke, terima kasih ya Pak. Oke, bagaimana dengan Bang Aang? oke. Selanjutnya yang pertanyaan kedua itu saya bertanya lagi, kemudian seperti apakah wujud bela negara yang relevan yang dilakukan di kondisi Indonesia saat ini, begitu? Ya, kalau kita lihat kondisi Indonesia beberapa bulan terakhir ini memang kita banyak terjadi uh, problematika ya dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi ada protes besar gitu yang disuarakan oleh publik gitu. Yang kemarin kan ada namanya gelombang dari media sosial yang menyuarakan bahwa demokrasi itu harus menjadi tempat tertinggi gitu. Nah, kalau misalnya sebagai bela negara kita adalah kita kan semua, apalagi untuk ASN ya, ASN kan dibiayai oleh negara gitu. Jadi kita bagaimana bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, khususnya adalah yang berada di bawah naungan kita. Bagaimana tujuannya misalnya di Kementerian Pertanian, misalnya. Kan kita bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan logistik gitu, baik pangan maupun terkait dengan pertanian gitu, kesejahteraan untuk petani gitu. Karena kalau kita lihat, kita juga melihat bahwa terjadi banyak kelaparan gitu di negara kita, harga beras tinggi dan lain sebagainya. Mungkin itu bagaimana peran kita untuk dengan jabatan fungsional kita, dengan jabatan yang kita emban sebagai ASN itu untuk bisa berkontribusi gitu. Kalau yang jadi penyuluh komunikasi, bagaimana bisa mengkomunikasikan capaian, bagaimana bisa informasi yang telah diatur oleh pemerintah itu bisa sampai kepada stakeholder gitu, yaitu misalnya petani dan lain sebagainya. Mungkin kalau analis hukum, misalnya analis hukum bagaimana membuat regulasi yang tentunya bisa mengakomodir suatu kepentingan-kepentingan yang juga pro kepada rakyat gitu. Dan intinya adalah bagaimana kita bisa mesejahterakan masyarakat, mesejahterakan negara kita dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Itu sih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Berton atas jawabannya. Bagaimana Bang Asep? Sungguh sangat luar biasa jawabannya dari Pak Berton ini sehingga saya bisa sangat insightful sekali sehingga saya bisa menekan wawasan dan pemahaman baru terhadap konsepsi bela negara pada malam hari ini. Mungkin begitu dua Iya. pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Kak Jen atas Oke, waktunya. terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya dari Mbak Aulia ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana mengintegrasikan nilai bela negara dalam kaitannya dengan pelayanan publik oleh ASN itu sendiri?
Nah, tentunya kalau dengan pelayanan publik ada yang kalau kita lihat dari jabatan fungsional kita, ya dia yang berhadapan face to face dengan masyarakat, ada juga yang ya memang di balik layar gitu, atau bisa biasa disebut dengan back office ya gitu. Kan nggak semuanya memang berhadapan langsung dengan rakyat. Misalnya penyuluh pertanian pasti berhadapan langsung dengan masyarakat, di mana bersentuhan langsung dengan rakyat, bisa melihat keadaan lapangan dan sebagainya. Mereka hanya mengandalkan info. Ini harus memiliki sinergi antara yang biasa di lapangan dengan bagaimana cara keadaan sekitar dengan keadaan yang sesungguhnya gitu. Kalau dalam istilah hukum ada namanya dasolen dan dasin. Jadi apa yang seharusnya diatur dengan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, gapnya itu adalah diperkecil. Gimana? Bagaimana suatu aturan misalnya. Aturan yang bisa dikeluarkan oleh kementerian gitu. Dalam hal ini mungkin di sini adalah pertanian ya. Kementerian Pertanian itu regulasinya itu bisa mengatur gitu. Terkait dengan yang mana juga harus juga ya. Jadi baik yang back office ya, baik yang di balik layar maupun yang di lapangan itu bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuan dari regulasi itu sehingga masyarakat bisa terfasilitasi, bisa memperoleh eh, kepentingannya gitu. Seperti itu ya untuk integrasi dengan kaitan pelayanan publik oleh ASN. Jadi berdasarkan peran masing-masing, ada yang sebagai back office, misalnya sebagai uh, penyuluh, ada juga yang sebagai di balik layar gitu. Gitu sih jawabannya. Oke, Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi memang kalau bekerja sama, apalagi yang pelayanan publik itu baik dari yang di depan sama yang di belakang itu harus tetap sama ya. Satu informasi, satu pelayanan. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan ya Pak ya. Oke. Mbak Aulia bagaimana tanggapannya? Ya, baik. Hmm, terima kasih atas jawabannya. Saya lebih memahami bahwa kaitannya bela negara dengan pelayanan publik itu sangat penting jadinya. Terima kasih banyak Bapak Berton Jonathan. ya sama-sama Ibu Aulia. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Febriana. Dipersilakan, Mbak. Terima kasih Mbak Jen. Izin bertanya ya Pak Berton. Terkait dengan bela negara ini, bagaimana ya Pak penerapan nilai-nilai bela negara itu dalam kerangka hukum positif yang ada di Indonesia? Misalnya kayak terkait dengan UUD 1945, Undang-Undang ASN, atau peraturan lainnya. Mohon berkenan untuk dijawab ya Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi boleh saya ulang bahwa pertanyaannya adalah bagaimana bela negara dalam kerangka hukum positif ya. Nah, kalau kita lihat, kita kan bahwa kita memiliki struktur hukum ya, di mana kita punya 4 pilar ya, yaitu ada Undang-Undang Dasar, ada NKRI, ada Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu kan ada 4 pilar yang bagaimana suatu negara itu bisa berdiri gitu, negara Indonesia ini. Nah, kalau kaitannya dengan hukum positif, bahwa kita lihat dulu ah, kita lihat undang-undang dasar dan juga undang-undang dan aturan-aturan yang berada di bawahnya dengan konsiderannya gitu. Nah, tentunya yang paling norma yang paling tinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Jadi bagaimanapun nanti ketika misalnya kita sebagai ASN kita harus harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar gitu. Ketika membuat aturan pasti kita melihat hukum yang paling tertinggi itu apa. Itu dalam misalnya dalam segi hukum ya. Dan juga misalnya kalau kita lihat bahwa kita juga sesuaikan juga di mana nih yang terkait dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa. Misalnya Kementerian Bumi, Air, Kekayaan Negara dikuasai oleh negara untuk tujuannya adalah untuk ke masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini misalnya dari Kementerian Pertanian misalnya. Pertanian ini memiliki sebagai fundamental bagaimana masyarakat itu bisa hidup gitu. Tentunya dengan adanya kerangka hukum yang itu dari Undang-Undang Dasar, tentunya kita harus ada Nah, peraturan menteri, misalnya regulasi-regulasi memang menjadi kewenangan dari instansi kita untuk bisa disuarakan kepada masyarakat gitu. Kita lihat tadi kan
Kita udah bicara ada namanya keadaan lapangan. Bagaimana keadaan lapangan itu? Dengan data-data yang sudah diambil itu bisa diakomodir dalam suatu regulasi gitu. Dan regulasi itu tentunya tidak boleh juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Kita lihat bagaimana logistik, misalnya harga pangan dari Sabang sampai Merauke itu sama gitu. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, sehingga masyarakat itu bisa menikmati satu harga yang sama, misalnya. Itu akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Bagaimana peran negara bisa memfasilitasi, bisa mesejahterakan masyarakat. Itulah yang harus kita kejar gitu. Dalam hukum positif yang tentunya merupakan kewenangan dari kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, Oke, jawabannya baik, Pak. Iya, bagaimana Mbak Febriana tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Berton. Jawabannya lengkap sekali ya Pak. Ya, jadi dijelaskan banyak sekali. Eh, Terima kasih banyak penjelasannya Pak Berton. Iya, terima kasih. Jadi memang berbicara tentang pertanian itu memang harus sinkron sama tupoksi, sama undang-undang, semuanya harus relevan ya Pak ya. Oke, kita lanjut kepada Mas Hanif. Disilakan Mas, jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Jen. Izin bertanya, Pak. Kira-kira tuh strategi apa saja yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum ASN sebagai wujud bela negara di era digital yang sekarang ini, Pak? Terima kasih. baik, terima kasih. Jadi ya, saya ulang lagi ya. Jadi strategi efektif ya, bagaimana suatu ASN itu bisa memahami aturan hukum ya untuk bisa mewujudkan bela negara itu. Oke, yang tentunya adalah ketika kita mau bicara pemahaman, tentunya kita harus tahu bagaimana cara menelusuri aturan hukum yang ada. Apakah aturan hukum itu masih berlaku, ataukah aturan hukum itu sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi. Tentunya kita harus bisa mengetahui dulu di mana aturan itu ada gitu. Misalnya di Kementerian Pertanian, apakah ada JDIH-nya, ada Direktorat Hukumnya gitu. Jadi, kalau kita lihat dalam kerangka sistem organisasi ASN, tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan aturan yang berlaku gitu. Tupoksi itu diatur dengan SOP-nya masing-masing gitu. SOP itu tentu cerminan daripada aturan hukum dan regulasi. Kita tentunya harus tahu bagaimana cara menelusuri. Nah, setiap perbuatan, setiap tupoksi itu wajib berandaskan dengan hukum dan regulasi yang sudah berlaku gitu. Jangan sampai kita mengakses aturan yang sudah tidak berlaku, lalu kita terapkan dan nantinya akan merugikan teman-teman sebagai ASN gitu. Itu yang pertama harus tahu dulu hukumnya itu di mana diaturnya, masih berlaku atau tidak gitu. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa hukum itu akan selalu terlambat, akan selalu em, ketinggalan zaman karena masyarakat kita dinamis, tapi aturan-aturan hukum itu tetap harus ada perubahannya itu melalui proses yang tidak cepat ya. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui, sementara kebutuhan masyarakat itu banyak gitu. Nah, tentunya bagi apa? Tentunya sebagai teman-teman, sebagai orang lapangan, itu bisa memberikan mensupport informasi, mensupport data dan pendukung gitu. Sehingga nanti bagi teman-teman yang memiliki kewenangan untuk regulasi, itu bisa menjadi bahan untuk bisa pemutakhiran hukum itu sendiri. Nah, tentunya hukum juga tidak hanya dibuat, tapi bagaimana cara implementasinya. Nah, implementasinya itulah yang nanti akan mengukur bagaimana efektivitas dari suatu hukum itu. Apakah hukum itu perlu diperbarui, dipertahankan, atau perlu diubah. Itu untuk dari segi pemahaman ya. Jadi pemahaman itu kita tahu dulu hukumnya, apakah masih berlaku atau enggak, bagaimana cara mengimplementasikannya. Ketika diimplementasikan kita bisa melihat apakah hukum itu masih relevan, perlu diperbarui atau perlu diubah gitu. Apakah hukum itu belum diatur juga perlu diatur gitu. Jadi kita lihat juga relevansi dengan keadaan sekitar gitu. Itu untuk yang pemahaman. Ya, apakah menjawab pertanyaannya Pak Hanif? Ya, makasih Pak. Sangat membantu dan menjelaskan. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke, Iya, sama-sama, Bang Yus. iya, terima kasih Pak. Pak, ini pertanyaan yang paling terakhir ya Pak ya. Dari saya pribadi, generasi muda sekarang itu cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli sekeliling.
Menurut Bapak, solusi yang baik si muda itu aktif dalam berperan bela negara itu tanpa harus tertekan gimana ya Pak? Jadi generasi muda ya, ini kan sekarang kan kita lihat dulu ya, kan ada namanya Gen Z, ada namanya Gen Alpha dan lain sebagainya. Mungkin yang sekarang kita lihat populasinya, kita akan menghadapi bonus demografi yang tentunya adalah anak-anak dari kalangan Gen Z ya, atau yang dari 97 ke atas gitu. Nah, kita lihat juga pola perilakunya gitu. Bagaimana pola perilaku? Mungkin 10 tahun belakangan dengan 10 tahun yang akan datang dengan keadaan saat ini juga akan beda. Gitu. Dinamis namanya perkembangan zaman. Nah, kita lihat bahwa mementingkan dirinya sendiri itu adalah suatu bentuk pemberontakan ya. Tapi bagaimana cara kita bisa mengarahkan generasi-generasi ini untuk bisa menjadi generasi emas? Tentunya kita punya moto yang Indonesia Emas 2045, di mana yang sekarang ini generasi muda ini akan menjawab keemasan gitu bagi Indonesia. Nah, bagaimana bela negara itu ya tentunya kita lihat dulu pola perilakunya mereka. Mereka bisa apa yang mereka senangi dan bagaimana cara mereka bisa difasilitasi fasilitasi itu untuk kesenangannya mereka. Tapi suatu kesenangan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, sekarang ini kan mereka aktif menggunakan medsos, mereka aktif. Nah, tentunya itu ada membawa pisau bermata dua ya, bisa membuat informasi, tapi juga banyak juga hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan. Misalnya satu-satu contoh ada ujaran kebencian gitu. Kita lihat bahwa banyak sekali generasi muda ini yang senang menghujat, senang uh, 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 menyakiti satu sama lain, ada cancel culture dan lain sebagainya. Bagaimana cara menanggulanginya? Adalah kita perlu yang sebagai generasi yang sebelumnya atau misalnya yang sekarang kita Gen Z itu, kita perlu tahu bahwa kita ini adalah satu kesatuan, gimana bagaimana suatu bela negara itu bisa menciptakan persatuan bukan perpecahan gitu. Dengan adanya banyaknya perpecahan itu yang disebabkan oleh ujaran kebencian, tentunya itu akan merusak struktur daripada persatuan itu sendiri itu. Itu yang untuk yang pertama. Kedua adalah bijak dalam menggunakan medsos. Medsos itu bisa menjadi suatu sarana yang baik untuk promosi, untuk bisa mencari. Sekarang kan bukan lagi kerja formal, tapi Mas Gen Z sekarang sudah bisa mengerjakan kerjaan dari everywhere, dari manapun dia bisa. Itu kalau dimanfaatkan medsos dengan baik. Tapi kalau untuk ujaran kebencian bagaimana? Nah itu tentunya. Untuk bisa uh, menga- suatu-suatu yang dilarang oleh misalnya judi online dan sebagainya. Itu juga perlu. Tentunya, ya tadi itu kaitannya dengan hukum juga. Bagaimana hukum itu tidak hanya hadir, tapi bagaimana diimplementasikan gitu. Bisa menjadi suatu daya paksa, tapi yang tentunya kita kejar adalah bagaimana hukum itu bisa terimplementasi dengan baik untuk untuk suatu tujuan yang memang dari adanya aturan hukum itu sendiri gitu. Nah, tentunya Gen Z juga harus yang generasi yang sekarang ini muda ini harus taat hukum, tapi juga berkontribusi menyuarakan keadilan. Harus sebagai perpanjangan tangan pemerintah, juga perpanjangan tangan dari masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Berton Jonathan Tobi, SHMH, yang sudah mau berbagi informasi dan pengalaman. Banyak hal baru yang bisa kita pelajari soalnya, khususnya soal tentang bela negara, ya, keterkaitannya dengan ASN. Kemudian semoga informasi yang kita terima itu boleh bermanfaat bagi kita semua dan mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya kepada Bapak dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang kata atau ada salah tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk saat ini saya tutup podcast kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Berton Jonathan, Ya, dan terima selamat kasih malam. Ibu Jen dan Terima teman-teman kasih semuanya. Bapak. Ya, Terima terima kasih kasih Pak. Bapak. Sehat dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bapak Berton.